Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Yohana Jublida Mailani, salah satu mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2022 di Universitas Nusa Cendana Kupang, bidang studi ekonomi. Saya akan menampilkan video pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan materi konsep dasar ilmu ekonomi. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Berarti semuanya sehat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sehat. Jadi tidak ada yang hari ini tidak ada yang sakit, tidak ada yang galau. Ya. Berarti semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini ya? Ya. Ya, hari ini adalah pelajaran ekonomi. Oke. Semangat jiwa dan raga ya supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, untuk mulai pertemuan kita hari ini sebelumnya Ibu minta dan Sarah untuk memimpin kita dalam doa ya. Belajar kami kepercayaan Tuhan, Ibu mari menjaga diri kami, jaga makanan Tuhan, sehingga kami berkata baik. Terima kasih Tuhan yang memberkati kami di dalam nama Yesus Kristus Ya, terima kasih. Yang tidak hadir? Semua hadir. Semua hadir ya? Ya. Atau ada yang tidak hadir? Semua hadir. Contoh hadir? Hadir. Oke, berarti semuanya hadir untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu mau melihat apakah kalian semangat atau tidak dengan kita menyanyi karena kita masih dalam kemerdekaan ya. Ya, suasana kemerdekaan sehingga kita coba menyanyi lagu 17 Agustus. Ya, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, ini Ibu mau berikan untuk kalian mau mengikuti pelajaran itu harus siap ya. Ya, siap dalam hal siap diri agar pembelajaran itu kalian bisa pahami dengan baik. Dari pembelajaran hari ini masuk pada pertemuan kedua itu kompetensi dasar 3.1. Itu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Dan KD 4.1 itu mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam prioritas. Indikator untuk 4.1 adalah menyajikan hasil identifikasi tentang konsep ilmu ekonomi berdasarkan data atau informasi dari berbagai sumber belajar yang relevan. Dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan metode problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan, menganalisis, mengidentifikasi, mempresentasikan masalah berkaitan dengan pengertian ekonomi, berkaitan kelangkaan dan kebutuhan, pilihan dan skala prioritas dengan benar. Sehingga harapan Ibu untuk pembelajaran hari ini kalian bisa mengidentifikasi atau menjelaskan pengertian ekonomi
terus mengidentifikasi kelangkaan dan kebutuhan. Tentang penyelesaian ilmu ekonomi. Saya. Ya, silakan Ampi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Ya, kita berikan aplaus. Tapi kalian semua masih mengingat materi untuk minggu lalu menyangkut materi kemarin ya. Untuk materi pertemuan pertama menyangkut konsep dasar ilmu ekonomi. Ya, ibu mau tanya, ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Ya, dari bahasa Yunani yang artinya Yaitu oikos. ya. Ya, jadi ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani ya. Yang artinya oikonia yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Sedangkan nomos ya, jadi kalau kita belajar ilmu ekonomi, berarti kita belajar bagaimana peraturan dalam rumah ya. Ya, untuk ilmu ekonomi di dalam dunia itu yang namanya ilmu ekonomi muncul. Ilmu ekonomi muncul dunia berarti ada masalah ya. Jadi setiap ilmu yang muncul di muka bumi berarti karena adanya suatu masalah. Ada kelangkaan, ada kebutuhan manusia. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Ya, sekarang ibu mau tanya masalah kelangkaan. Apakah ada yang sering disuruh orang tua pergi, misalkan pergi beli minyak tanah? Haus. Dan mengurangi kelangkaan. Ya, haus dan mati. Berarti menganggap kita punya kelangkaan hidup. Terus beras kita makan. Kalau kita tidak makan, kenapa? Berarti menganggap kita punya kelangkaan hidup. Ya, jadi kebutuhan itu segala sesuatu yang harus kita butuhkan demi kelangsungan hidup. Kalau keinginan, karena kita sebagai manusia itu kita punya keinginan yang tinggi ya. Kita bisa mengingini lebih dari kita punya kebutuhan utama. Karena kita sebagai manusia tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Sehingga harus kita menyusun skala prioritas. Kita mengurutkan kebutuhan yang paling utama, kebutuhan kedua dan kebutuhan yang ketiga. Kalau kita tidak pandai-pandai mengurut, ibu ada siapkan satu video, kalian bisa mengamati itu video dengan baik. Setelah itu nanti kita masuk pada kegiatan inti. Kita akan membagi beberapa kelompok dan kalian akan mengamati gambar dan bisa mengerjakan soal-soal dalam LKPD. Harapan ibu, video sebentar ibu tampilkan ini kalian bisa mengamati dengan baik ya? Karena video itu menyangkut materi kelangkaan dan kebutuhan. Adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Kelangkaan itu menyebabkan permasalahan terhadap ekonomi manusia. Sekian dulu video singkat tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kalian sudah mengamati tadi dong? Ya. Hari ini kita akan membagikan kalian 3 kelompok ya. Kelompoknya seperti pertemuan-pertemuan lalu. Jadi di sini mengamati gambar dan bisa mengerjakan soal-soal dalam LKPD.
Kerjakan yang selesai. Saat ini kita masuk pada persentase ya. Untuk persentasenya Ibu persilakan kelompok 1 maju ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, dari gambar 1 dan 2 di atas, deskripsikanlah fenomena apa yang terjadi di masyarakat. Fenomena yang terjadi pada gambar 1 adalah kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang sering terjadi di masyarakat. Fenomena yang terjadi pada gambar 2 adalah macam-macam kebutuhan manusia. Nomor 2, faktor apa yang mempengaruhi gambar 1? Nomor 1, perbedaan letak geografi. Sumber daya yang ada di bumi sebesar secara merata. 2, pertumbuhan penduduk. Banyaknya penduduk berarti lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. 3, Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 2 dan 3 untuk menanggapi hasil diskusi kami. Baik, untuk kelompok 2, menurut kami setiap hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 1 cukup jelas untuk kami semua. Terima kasih. Oke, luar biasa kelompok 1. Mari kita berikan aplaus kepada diskusinya. Sekarang kita masuk pada kelompok 2 ya. Silakan. Kemampuan produksi. Faktor-faktor produksi misalkan tenaga kerja, sumber daya alam, modal, kewirausahaan yang kita punya tidak akan. Kesempatan kami berikan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk menanggapi hasil diskusi kami. Sekarang kami hasil diskusi kami dari kelompok 1 menanggapi kesenjangan kelangkaan kebutuhan adalah kesenjangan seperti apa? Jadi baik, kesenjangan antara kebutuhan dan kelangkaan artinya kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan atau sumber daya alam itu memenuhi kebutuhan kita terbatas. Ya, kesempatan berikut dan diberikan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk kelompok 3 silakan. Pendapatan, 3 perkembangan zaman, 4 kondisi alam, 5 adat istiadat, 6 lingkungan. Kesimpulan hasil diskusi dari fenomena gambar 1 dan 2 di atas adalah adanya kesenjangan antara kebutuhan dan keinginan sehingga munculnya kelangkaan dilihat dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Oke, luar biasa untuk anak-anak hari ini. Hasil diskusinya sangat bagus. Ini sangat apresiasi ya untuk kegiatan diskusi hari ini. Silakan kembali ke posisinya masing-masing. Oke, tadi kalian sudah diskusi menyangkut dengan materi kelangkaan dan kebutuhan ya. Kalian sudah mengamati LKPD yang tadi sudah berikan kepada kalian. Di situ untuk hasil diskusi saya minta kumpulkan ke Ibu dan yang tadi kalian sudah diskusikan itu menyangkut kebutuhan dan kelangkaan ya. Lalu ada kesenjangan antara kebutuhan dan kelangkaan. Ya, kesenjangan itu di mana kebutuhan intensitas itu terdiri atas kebutuhan
atau paling utama. Contohnya rumah, pakaian, dan makanan. nah, ya itu kebutuhan primer. Kalau kebutuhan sekunder, kebutuhan kedua ya. Iya. Kebutuhan sekunder, misalkan ya silakan kita. Meja, ya meja, kursi, perabot rumah tangga, itu termasuk kebutuhan sekunder. Jalan raya, rumah ibadah, ya itu termasuk kebutuhan kelompok. Ya, kalau kebutuhan menurut sifat ada berapa ya? 2. Ada 2. 2. Yang pertama Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kita bisa melakukan aktivitas. Kalau kebutuhan rohani Kita harus beribadah. ada. Jadi sehat jasmani dan sehat rohani. Kalau kita sehat jasmani, sehat rohani berarti aktivitas kita juga akan berjalan dengan Baik. Ya, terus dari materi kita menyangkut kelangkaan dan kebutuhan, Ibu bisa mengambil satu kesimpulan bahwa antara kelangkaan dan kebutuhan itu ada kesenjangan. Kesenjangan artinya kebutuhan kita sebagai manusia ini, kebutuhan kita tidak terbatas, sedangkan sumber daya alam terbatas. Sumber daya alam itu alat pemuas kebutuhan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Ya. Oke, berarti semuanya paham ya? Ya. Ya, jadi untuk selanjutnya kalian, karena materi kita itu dia berlanjut ya? Ya. Dia berlanjut sehingga kalian boleh lebih lagi memperdalam materi ini selanjutnya, bisa mencari lewat internet, bisa mencari lewat buku sumber untuk bisa memperdalam lagi pemahaman kalian tentang kelangkaan kebutuhan itu ke depan ya. Ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Ibu ada tugas untuk kalian dikumpulkan pada minggu depan. Kalian bisa mencari artikel-artikel tentang kelangkaan apa saja yang terjadi di masyarakat, bisa melalui internet atau buku sumber. Terus kalian memberikan tanggapan kesimpulan di dalam artikel tersebut ya, dan dikumpulkan pada minggu depan. Harapan Ibu kalian bisa partisipasi dengan baik, juga bisa menyertakan soal, terus kalian bisa kumpulkan pada pertemuan berikut. Ya. Dari akhir dari pertemuan kita hari ini, pertemuan berikut ke depan kita akan mempelajari tentang biaya peluang. Untuk itu ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, di akhir dari pertemuan hari ini Ibu minta Nur untuk pimpin kita dalam doa. Sebelum kita keluar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusur illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang. Siap.